Orang Jawa itu kalau menyebar keyakinan tidak pernah secara memaksakan dan tidak pernah dengan cara yang kasar, selalu indah. Aku minta tolong dijelaskan kembali secara detail bagaimana sih wujud kasunyatan dari guru sejati yang dicari banyak orang. Karena yang jati tadi menyebutkan juga bahwa Tuhan ada di dalam diri manusia, ada Tuhan di dalam diri manusia, ada Tuhan seru sekalian alam gitu. Nah, barangkali yang di dalam diri manusia itulah yang disebut dengan guru sejati itu. Betul. Tadi. Nah, bagaimana Sekali. wujudnya seperti apa kira-kira? Orang Jawa itu kalau menyebar keyakinan tidak pernah secara memaksakan dan tidak pernah dengan cara yang kasar. Selalu indah. Lewat apa? Lewat seni budaya. Kalau Mas Indra melihat itu gambar di sana, itu gambarnya Wejoseno. Wejoseno itu masa mudanya Werkudara. Itu digubet oleh ular ya. Pada waktu itu sebenarnya dijerumuskan oleh Pendhita Durna. Karena Astina cemburu supaya Pandhawa itu punah bagaimana? Pandhawa itu kuncinya di Bratasena. Kalau Bratasena mati, Pandhawa kekuatannya habis. Akhirnya dijerumuskan untuk menjadi guru yang sejati, suruh masuk samudra. Pikirannya Durna supaya mati di samudra gitu. Akhirnya setelah masuk samudra ditemui oleh seorang seperti Wejasena sendiri, tapi bentuknya kecil. Kalau ini Bratasena gede, beliau itu kecil di depannya gitu. Nah, ini siapa? Ada sosok kecil sejempolan saya, bentuknya, rupanya, semua bajunya persis dengan saya. Ger, Bratasena, ketahuilah sebenarnya saya ini adalah kamu sendiri. Kalau orang Jawa mengatakan sang ingsun, sang ingsun. Ingsunmu iku ya aku iki. Baru Wejosena tuh duduk di bawah lalu nyembah gitu. Wejosena tuh selamanya tidak pernah nyembah. Itu bahwa manusia ketemu dengan guru sejati. Nah, Bratasena itu siapa sebenarnya? Werkudara apa itu? Masa mudanya Semar. Semar itu danyang kita. Danyang kita itu namanya Ki Lurah Badranaya ya. Danyangnya orang Cina ada sendiri, orang Barat Adam, istilah Adam. Adamnya orang Jawa itu adalah Ki Lurah Badranaya. Adamnya orang Cina ada sendiri, orang Barat ada sendiri, orang Negro ada sendiri gitu. Lah Adam kita itu Badranaya. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Kita itu manusia yang tercipta oleh cahaya matahari. Oleh karena itu pada waktu bumi itu bergulir menuju dalam kondisi yang stabil dan bisa dihuni, sudah gerundung plasenta, ribuan tahun plasenta itu. Lalu ada binatang, ada gajah, dibuat main-main gajah. Kecocok ini gadingnya, teles gitu. Bedah, itulah ada bayi yang disebut Badranaya Semar itu tadi. Lain dengan teorinya Pak D. Darwin. Pak D. Darwin mengatakan manusia itu dulu kera. Transformasi dari kera ya? Iya, langsung evolusi dari kera. Kera itu merangkak karena mengambil buah, degek, lama-lama berdiri, lalu evolusi mukanya berubah. Itu Pak D. Darwin CS. Kalau kita tidak, kita tuh ciptaan matahari langsung. Badranaya tadi itu. Makanya kera itu kalau makan ya sini penuh, tangan penuh, kaki penuh, masih ngempit, masih pengen mencari lagi. Sama kan dengan watak imperialisme dan kapitalisme yang pengen ngangkangi dunia ini dan bisa menghadapi itu hanya seorang Satrio Pinilih yang waktu itu disebut Bung Karno. Itu ya. Jadi memang problemnya Republik ini butuh Bung Karno yang baru. Lah, dia tidak tepat. hanya paham tentang Nusantara, tapi dia paham dunia sehingga kita mau negara itu nggak dibodoh-bodohin. Tepat sekali. Yang jadi tadi mengatakan bahwa yang sangat busuk itu kan praktik imperialisme dan kapitalisme itu tadi yang mayoritas hari ini itu sudah lama diprakarsai oleh Amerika dan Cina, ya kan, mereka seenaknya sendiri, printing money, ya kan, terus kemudian kalau sisa banyak dibagi-bagikan, dihutangkan ke negara-negara yang akan dia kangkangi, begitu. Nah,
kualat gak nanti Cina sama Amerika itu terhadap Nusantara ini, Kak? Ya. Yang jadi kalau nggak salah dulu pernah dia mengatakan bahwa dua negara ini bakal hancur sehancur-hancurnya. Monggo ya. Ini tentang Cina sedikit lain ya. Kalau Amerika saya yakin karmanya sekarang sudah ngunduh. Gitu ya. Ya sudah ngunduh. Orang Amerika itu sekarang hidup itu kadang-kadang untuk makan itu luruh di Papuan gitu ya. Kasihan banget, kasihan banget. Saya punya murid di sana namanya Dr. Baker dan Yudit ya. Yudit itu mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kuat. Nah, kalau Cina, COVID itu sebenarnya kan dibuat bakteri buatan Amerika tahun 2014. Amerika buat COVID karena apa? Karena cadangan emas Amerika itu sudah habis. Dan sementara itu Irian Barat yang diharapkan menjadi gudang emasnya Amerika sudah pertama kali direbut oleh Bung Karno, kedua kali diperkuat oleh pemerintah. Sekarang kita mempunyai saham di sana itu. Nah, terus kalau Cina itu lain, Mas. Cina itu sekarang justru melaksanakan, Cina dan Rusia melaksanakan teorinya Bung Karno. Teorinya Bung Karno di Cina itu sekarang. Makanya COVID itu pertama kali disebarkan di kota Wuhan di Cina sana. Harapannya Amerika supaya Cina itu punah karena bakteri itu. Ternyata Cina itu bangkit sedemikian cepat sehingga Presiden Cina itu sekaligus mengajak rakyat itu pertemuan di suatu gedung yang besar sekali dan semua tidak boleh pakai masker. Semua tidak boleh pakai masker. Beliau dengan menteri-menterinya langsung pidato tentang anu gitu. Dan sekarang ini apa? Cina membuat pesawat ulang-alik tanpa awak, mendarat di mana? Di Mars. Dan nanti pesawat itu pulang membawa batu dari sana. Khayalannya Cina, sana itu bisa untuk dihuni manusia apa enggak? Kalau bisa dihuni manusia, Cina itu akan merangkatkan orang-orangnya ke sana untuk menghuni sana. Artinya bahwa Cina tidak mengulangi kesalahan lagi untuk ekspansi ke negara lain. Dan Cina sudah kapok untuk nyentuh negara yang namanya Singosari ini. Pada waktu Mengki ya dikirim ke sini, kasih surat, balasannya apa? Prabu Kertanegara. Potong telinganya, tak wis iki surate balekno, wehno juraganmu kono. Kapok setelah itu. Ya, jadi tidak mungkin akan mengulangi. Dan anak saya yang laki satu-satunya saya sekolahkan di Cina untuk belajar. Itu 1,5 tahun sebenarnya di Cina itu bagaimana kok hidupnya sekarang maju. Dan Amerika itu, Amerika itu di ujung jentiannya Cina sekarang itu. Dia yang dipotong tadi Genghis Khan atau siapa gitu ya? Yang telinganya utusan dari Cina. Iya, Mengki. Iya, Mengki. Yang pernah membuat statement begini, manusia itu adalah bentuk kecil dari dunia gitu. Nah, seperti itu memang. Betul. Kalau manusia itu sadar bahwa kita itu bentuk kecil dari dunia, dunia itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Angkasa, lalu manusia, lalu api. Ya. Siwa, Wisnu, Brahma. Karena itu 3-3-nya itu adalah kekuatan yang bergulir sesuai dengan dialektika hukumnya berkembang sedemikian rupa. Salah satunya untuk mewujudkan makrokosmos dunia besar tadi itu adalah manusia. Kita ini. Oleh karena itu di Majapahit pada waktu kekuasaan Tribuana Tunggadewi, Majapahit bisa 341 tahun. Tri itu 3, Buana itu bumi, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang energi spiritnya mampu menghirup makrokosmos ke mikrokosmos. Sehingga mampu pengaruhnya mempengaruhi 2/3 dunia waktu itu. Jadi penting, setiap manusia penting, adik-adik penting semua disadari itu. Kalau pagi mesti menghadap ke matahari ya. Kaki saya angkat satu, yang kanan untuk di telapak di bumi, yang kaki kiri delamaan kiki untuk nyonggo dengkul yang kanan. Fungsinya apa? Saya tiru-tiru binatang. Namanya kuntul dan blekok. Kuntul dan blekok itu kalau tidur tidak pernah kaki 2. Doa aneh loh. Tidur itu malah kaki 1.
Tapi mereka itu bisa terbang Pulau Jawa, Australia itu bisa. Artinya, dan secara rasional bisa dinalar. Kalau pada waktu kita berdiri begini, kaki kita satu, tubuh ini kan ada apinya. Api itu sifatnya menyerap. Jadi energi bumi diserap masuk ke bumi, ke tubuh. Masuk ke tubuh, karena kaki kita satu, tidak kembali, langsung ke tubuh. Setelah selesai, waktu itu tahan napas, setelah selesai dilepas. Gitu, baru nelapak keduanya. Kalau keduanya nelapak pada waktu meditasi sujud matahari, itu ini ditarik ke sini, kembali lagi ke sini, lepas lagi, itu bisa dilakukan adik-adik. Ya. Mas Hari ada pertanyaan untuk yang Jati. Nanti siapkan satu pertanyaan dulu setelah saya ya. Jadi gini, yang Jati sekarang usianya sudah berapa yang? Ya masih muda, masih mendekati 80 saya. 80 ya. Apa yang dipersiapkan yang Jati ketika nanti menghadap Sang Pencipta supaya kemudian tidak ada kemelekatan terhadap dunia sama sekali. Persiapannya apa? Kalau sudah sepuh begitu, apa yang pesan untuk teman-teman yang lain gitu? Saya tiru-tiru binatang juga ya. Binatang banteng itu hidupnya guyup rukun gitu di Palaspurwo sana ya. Jadi ribuan itu keluar mencari rumput, dijaga oleh satgas, depan satu, kiri satu, kanan satu, belakang satu. Anehnya satgas yang jaga itu tidak pernah ikut makan, hanya tolah-toleh gini aja. Kalau tahu binatang kakinya 4, warnanya lorek-lorek, dikejar sampai mati. Karena sejenis itu yang biasanya makan dagingnya saudara-saudara saya gitu ya. Tapi anehnya setiap jam tertentu gantian, jam 9 itu gantian masuk, ganti pemuda yang lainnya. Padahal tidak punya arloji. Ternyata arlojinya itu apa? Matahari itu. Dan perasaannya itu. Hebat enggak? Nah, tetapi kalau banteng itu sudah merasa tua, malu di rumah terus. Akhirnya mencari jalan kesempurnaan, kematian yang sempurna. Meninggalkan habitat itu, masuk ke hutan, mencari kawan-kawannya yang sudah mati di situ. Lah di tengah hutan biasanya ada tumpuan tulang-tulang banteng, ya. Tulang-tulang banteng tumpuan di situ, lalu doprok di situ, blek itu sudah sengaja tidak makan, tidak minum, memang sengaja untuk mati sempurna. Itu sangat mulia sekali. Jadi saya membuat perdepoan di Singosari ini tujuan saya sudah memberi kemerdekaan kepada anak cucu saya, kepada generasi untuk berkreativitas, untuk melanjutkan dialektika perjalanan kemanusiaan dan politik sesuai dengan keundangan leluhur. Kok kebetulan tanah yang saya miliki itu bekas kerajaan Singosari. Itu nggih. Oke. Yang Jati, Mas Hari ada pertanyaan untuk yang? Saya mau bertanya sama Eyang. Tadi sepintas saya dengar tentang ciri-ciri Satrio Piningit, Satrio Pinili. Salah satu cirinya dia harus tahu siapa presiden-presiden yang terdahulu, sebagai siapa, sebagai apa. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang tahu dari semua presiden kita yang dari pertama sampai yang sekarang ini, ciri-cirinya, alasannya, apakah Romo bersedia mendatangi seseorang itu, seorang yang mempunyai ciri-ciri seperti itu? Ya, sebelum Romo mendatangi, Romo minimal harus tahu wajahnya, harus tahu namanya, lalu kelahirannya bagaimana, selalu sedikit tentang riwayat hidupnya. Itu penting juga, karena seseorang yang dikayalkan sebagai figur nanti itu pasti mempunyai sedikit sejarah yang agak aneh gitu, Tapi manusia itu kadang-kadang tak terduga juga, karena dia apa? Dia kadang-kadang dalam dirinya itu terus seperti berontak terus, seperti mau meledak-ledak, rasanya ada sesuatu yang harus dihadapi, ditangani, tapi bingung gitu, seperti itu ya. Oleh karena itu, siapa saja yang merasa dirinya itu punya khayalan tentang negeri ini, bangsa ini, supaya
damai, tentram, dan hidup rukun guyub sebagaimana cita-cita para leluhur, ya sudahlah, silakan untuk berbuat sambil nunggu waktu ya. Jangan memaksakan diri untuk harus tahun ini harus selesai, jangan. Karena waktu itu yang tahu adalah Bathara Kala. Bathara itu gaib, Kala itu zaman. Hanya zaman aja ya yang mengetahui dialektika kehidupan gaib ini. Karena tadi saya katakan zaman yang akan datang itu yang nuntun itu adalah para leluhur, karena leluhur itu memahami hukum Sang Maha Kuasa. Bahwa kalau hari Minggu itu ya harus, kalau misalnya sekarang Rebu, Minggu itu harus nunggu Senin, Jumat sama Sabtu dulu. Tidak bisa. Rebu langsung harus Sabtu supaya besok Minggu, itu tidak bisa. Itu hukum pasti itu ya. Oke, gitu.